dengan Sandi ya? Benar, Pak. Kalau untuk masalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Pak. Silakan duduk San. Dengan Sandi ya? Benar, Pak. Sandi kelas 12 TGB TP TGB 2. TGB 2. Saya beranya ada Mayeza, ada Robi sama Robi, Vito. Vito. Oh iya. Sebelumnya Sandi sudah pernah datang ke ruang BK? Kalau untuk masalah belum pernah. Belum pernah. Oke. Gimana perasaannya? Sandi baru pertama kali kan ya masuk ke ruang BK? Iya, Gimana perasaannya masuk ke ruang BK? Enak, Pak, nyaman, adem. Tapi ya takut, Pak. Takut. Takut kenapa, San? Kenapa saya dipanggil gitu? Oh, Karena gitu. belum pernah sebelumnya. Baik, Sandi nggak perlu takut datang ke sini, nggak perlu ragu juga ke sini karena di sini kan tugas Bapak sebagai konselor, saya Sandi sebagai konseli, jadi kita bisa komunikasi di ruangan BK. Sandi sudah paham belum tugasnya Bapak sebagai konselor di sini sebagai apa? Belum, Pak. Menurut Sandi, peran Bapak sebagai konselor ini tahu tidak tugasnya apa? Menurut saya, konselor itu tugasnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, Pak. Gitu. Sandi keliru, bukan menyelesaikan masalah. Jadi Bapak kan jadi sebagai konselor, tentunya Bapak sebagai fasilitator antara Sandi dengan masalah yang Sandi hadapi gitu. Nah, gini San, kemarin kan Bapak dengar nih masalah Sandi katanya pengen kuliah, tetapi terbentur dengan biaya kuliah. Padahal waktu Bapak masuk kelas di bulan Maret, Bapak ngasih selebaran untuk peminatan kuliah atau bekerja. Begitu Bapak cek Sandi, ternyata Sandi pengennya kuliah. Jadi Bapak di sini manggil kamu karena yang membantulah membantu Sandi dalam menghadapi masalah yang Sandi hadapi. Jadi Sandi kan sebagai konseling ya, jadi Sandi harus berperan aktif dalam proses konseling ini. Paham Sandi ya? Paham, Pak. Ya. Iya, Pak. Sebenarnya saya ingin sekali berperan aktif. Mm-hmm. Tapi saya mohon teman-teman saya jangan sampai tahu untuk masalah yang sedang saya hadapi ini. Begitu. Sandi nggak perlu khawatir. Kami kan sebagai konselor punya kode etik ya. Jadi insya Allah segala sesuatu masalah yang Sandi uraikan pada Bapak nanti Bapak coba rahasiakan. Jadi teman-teman insya Allah tidak bakalan tahu. Ya, Pak. Baik San, sebelum kita mulai proses konseling, alangkah baiknya kita tentukan waktu terlebih dahulu. Kira-kira 30 menit cukup tidak San? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Yaudah, sekarang coba Sandi uraikan kembali kira-kira masalah yang Sandi hadapi itu seperti apa. Nanti biar bisa memahami, terus Bapak juga nanti mungkin kita bersama-sama lah bisa mencarikan solusi dari Sandi. Baik, Pak. Sebenarnya saya tuh terus terang saya sedih, Pak, karena saya kan punya cita-cita buat kuliah. Saya ingin melanjutkan di jurusan yang saya ambil di SMK ini, yaitu gambar bangunan. Arsitektur lagi ya. Saya ingin, Pak. Jadi saya ingin memperdalam lagi di bidang ilmu arsitektur ini. Ya, salah satu sarananya mungkin dengan melanjutkan kuliah. Tapi ya itu sekali lagi, Pak, saya mungkin nggak bisa untuk melanjutkan kuliah. Jadi Sandi sedih, Sandi mau melanjutkan pendidikannya, tapi terbentur ya dengan kendala Sandi. Kira-kira masalahnya apa saja San? Dari faktor apa saja? Dari ekonomi orang tua apa, atau memang orang tua tidak setuju dengan Sandi untuk kuliah? Kalau dari orang tua tuh setuju, Pak. Sangat mendukung malah kalau saya bisa kuliah untuk mengejar cita-cita saya yang dari kecil itu. Cuma ya yang jadi hambatan terbesar buat saya itu ekonomi, Pak. Kira-kira dari Sandi sendiri ada tidak solusi lah, yang minimal Sandi tahu informasi dulu gitu tentang kuliah. Bukannya Bu Anissa, Bu Rizka, Pak Dadang kan sering masuk kelas ya? Iya, Pak. Yang disampaikan mungkin masalah peminatan kelas 3 mau kerja atau kuliah gitu.
pasti beliau-beliau juga menyampaikan bagaimana mendapatkan kuliah walaupun tidak punya biaya orang tuanya. Kemarin gimana coba kalau dari Sandi sendiri? Kemarin sudah ada guru-guru BK yang lain datang ke kelas saya untuk peminatan kuliah itu Pak, dan banyak yang menganjurkan untuk mencari beasiswa kuliah seperti bidik misi dan lain hal semacamnya. Cuma saya masih bingung Pak. Bingungnya Sandi ini di mana nih? Saya bingung dengan prosesnya, apa-apa saja yang harus saya persiapkan segala macamnya. Gitu. Padahal teman-teman Sandi sudah ada loh yang dapat beasiswa kuliah gitu. Kenapa Sandi tidak dari kemarin gitu untuk datang ke sini? Terus terang saya ragu Pak. Ragu kenapa San? Saya bingung dengan proses pemberkasannya, cara mendapatkannya segala macam itu kan kayaknya lumayan rumit ya. Jadi saya nggak tahu apa-apa saja yang harus saya persiapkan. Oh gitu. Baik, mungkin Bapak sedikit ya memberikan solusi sedikit aja lah untuk Sandi. Mungkin nanti bisa Sandi kembangkan sendiri. Kemarin waktu teman-teman Sandi datang ke sini itu mereka memang curhat. Ada yang sama dengan Sandi. Tapi inisial saja ya, dia kelas DPIB 1. Begitu masuk sini ya sama dengan Sandi, orang tua tidak ada biaya, akhirnya daftar beasiswa bidik misi dan alhamdulillah melalui jalur tidak mampu lolos di UGM. Nah ini kan masih banyak nih yang di Lampung saja masih ada Unila, masih ada ITERA, dan mereka masih membuka peluang untuk mahasiswa ke jalur bidik misi. Bahkan ada juga swasta Universitas Muhammadiyah Metro ada kok. Kamu pengen ke sipil, arsitek di sana juga ada. Masih ada peluang. Walaupun masa seperti ini, Sandi nanti juga masih bisa mendaftar secara online. Nanti Bapak bisa bantu. Iya Pak, saya ingin mencoba. Tapi yang perlu saya siapkan itu kira-kira apa saja ya Pak? Sandi mau ke negeri apa swasta? Kalau bisa ke negeri. Oke, negeri. Jadi kan kita masih ada negeri, ada SBMPTN nih. SBMPTN perkiraan buka bulan Mei. Karena Sandi itu kan mungkin terhalang dengan orang tua, kalau ikut SBMPTN, ikut OTBK itu kan berbayar San. Kalau Sandi tidak bukan peserta bidik misi PIK. Apa San? Yang untuk KIP ya? KIP. Sandi punya KIP? Punya Pak. Itu malah ada solusi berarti. Jadi kalau Sandi nanti lulus, Sandi bisa menggunakan KIP Sandi, kan program Pak Jokowi itu San. Terus kira-kira hal apa lagi San yang masih buat Sandi bingung lah untuk kesananya? Yang jelas kan tadi untuk masalah biaya kuliah ada solusinya, yaitu ambil beasiswa ya Pak. Ya. Nah saya masih ada kendala yang saya pikir begini, semisal saya mendaftar beasiswa dan kemudian saya diterima, masih ada hal yang harus saya pikirkan, yaitu bagaimana untuk biaya hidup saya di sana karena lokasi universitas yang jauh dari rumah asal saya. Gitu. Kalau jauh dari rumah berarti mau nggak mau Sandi kos juga ya? Iya. Setahu Bapak kalau bidik misi itu San, biaya pendidikan difasilitasi, bahkan biaya hidup difasilitasi. Nah kira-kira kalau biaya bidik misi per bulannya untuk uang makan 600 dari Sandi sendiri cukup tidak? Kalau dari saya sendiri sebulan 600 untuk biaya hidup itu cukup Pak. Cuma untuk mungkin kos sama biaya lain-lain. Berarti kita cari solusi yang lain San. Kita yang non reguler aja deh, kuliah malam berarti mau tidak mau Sandi kalau seperti itu paginya, kalau kuliah malam berarti paginya bisa apa? Nyambi kerja. Ya, Sandi kan jadi gambar. Mungkin basic Sandi sudah bisa di sana. Sandi sudah belajar apa saja di sana? Saya di sekolah sudah diajari tentang 2 dimensi, 3 dimensi dalam gambar Pak, sesuai jurusan saya. Arab juga berarti kasih ya? Arab sudah diajari, jadi untuk kalau semisal saya ngambil kuliah malam terus paginya itu saya nyambi kerja, mungkin saya bisa Pak nyambi di kontraktor atau perusahaan-perusahaan yang menangani semacamnya. Tapi resiko dari Sandi, kalau misalnya Sandi kuliah dengan pekerja kan berarti terbagi waktunya. Iya. Mau nggak mau Sandi harus bisa fokus keduanya. Artinya Sandi bekerja iya, terus kuliah juga berjalan ya. Oke, San, sudah banyak nih yang sudah Sandi ceritakan. Mungkin satu persatu coba Bapak simpulkan ya. Iya. Mungkin tadi yang pertama Sandi bilang, Pak saya pengen kuliah tapi saya terkendala masalah biaya kuliah.
Terus Sandi juga terkendala masalah biaya dari orang tua. Artinya orang tua, emang orang tua kerjanya apa San? Kalau untuk orang tua yang kerja itu bapak, cuma bapak sebagai buruh, tukang bangunan juga. Kalau ibu? Kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Terus kira-kira per bulannya berapa San? Kalau per bulan itu nggak menentu ya Pak, soalnya bapak hitungannya kan harian. Iya. Misalkan jadi tukang sehari sekian, itu ya hasil dari itu cukupnya untuk sehari-hari kebutuhan sehari-hari, karena di rumah bapak menghidupi 5 orang. Oh gitu. Kamu berarti keluarga besar loh. Iya. Saya ulangi lagi lah tadi untuk kesimpulan Sandi. Tadi Sandi kan sudah bilang, Bapak saya pengen cita-cita kuliah, tapi saya ada kendala kuliah di biaya kuliah lah ya untuk melanjutkan cita-cita Sandi. Terus tadi Sandi sudah menyebutkan solusi dari Bapak, dari Sandi sendiri, mungkin bisa mendaftar ke KIP gitu. Sandi ini masih bulan Mei, masih ada kesempatan Sandi bisa daftar di UTBK. Sandi juga punya KIP kan ya. Iya. Berarti Sandi masih ada kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah. Nanti Bapak pandu lah. Nah, kalau sudah Bapak bilang seperti ini, berarti kira-kira Sandi apa yang harus dipersiapkan? Mungkin yang pertama itu pemberkasan Pak, untuk mengurus beasiswa itu. Kemudian karena UTBK saya harus giat belajar lagi untuk persiapan tes UTBK. Yakin Sandi bisa? Yakin Pak, saya coba dengan mempersiapkan dan belajar dengan sungguh-sungguh lagi. Oke, Bapak senang sekali ya mendengar antusias dari Sandi. Ya harapan Bapak sih ya Sandi salah satu siswa berprestasi. Sandi benar-benar bisa membuat orang tua bangga. Amin. Bisa menyukseskan lah yang harapan yang menjadi cita-cita Sandi ke depannya. Nah, sekarang kira-kira masih ada lagi Hasan yang perlu Sandi ceritakan Bapak? Saya rasa sudah cukup Pak. Karena sudah sampai proses akhir counseling sekarang kita bersama-sama kita buat kesimpulan Sandi. Yang pertama tadi Sandi pengen kuliah tapi terbutuh dengan biaya orang tua. Terus Sandi sudah punya solusinya, Sandi ingin mendaftar beasiswa ya. Terus Sandi ingin mendaftar untuk UTBK dan Sandi bilang, Pak saya ingin berusaha mempersiapkannya dan belajar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujiannya. Semoga Sandi punya banyak waktu untuk proses tersebut dan Sandi ya bersungguh-sungguh ya untuk menjalankannya. Sandi, bagaimana sekarang perasaannya? Sekarang saya merasa lebih lega Pak, berarti saya sudah ada gambaran ke depannya dan saya sudah mendapatkan solusi dari Bapak. Jadi Sandi setelah konseling ini berakhir, Sandi sudah tahu yang harus Sandi laksanakan ya. Iya. Oke, bagus. Semoga rencana Sandi dapat berjalan dengan lancar dan dapat terwujud. Kalau misalnya ini dirasa sudah cukup, kita akhiri proses konseling hari ini. Jadi Sandi tidak perlu ragu-ragu atau takut masuk ke ruang BK. Kalau misalnya Sandi ada masalah, Sandi bisa ketemu dengan Bapak atau nanti via WA dulu boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau ada waktu pasti kita bisa ngobrol bareng-bareng di ruang BK. Sudah, kalau misalnya sudah dirasa cukup, silakan Sandi bisa melanjutkan aktivitasnya. Baik Pak, sebelumnya saya terima kasih banyak atas apa yang Bapak sampaikan. Saya merasa senang dan lebih lega. Jadi saya tahu gambaran saya ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.